Keberadaan sumber daya alam seperti mineral, minyak, dan gas menunjukkan potensi ekonomi Indonesia yang besar. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal bagi kesejahteraan rakyat. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi alternatif seperti panas bumi, pengelolaannya masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih baik untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang berakar sejak lama, menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan. Akibatnya, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Sumber kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang berarti kebusukan dan ketidakjujuran, menunjukkan bahwa akar masalah ini sangat mendalam dan kompleks. Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-99 dengan skor 37. Hal ini mencerminkan peningkatan meski masih di bawah standar yang diharapkan. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki IPK yang jauh lebih rendah. Misalnya, Singapura menduduki peringkat teratas di kawasan ini, menyoroti adanya kesenjangan signifikan dalam tata kelola dan integritas. Praktek korupsi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti pungutan liar dan suap, menjadi salah satu argumen pendukung penilaian ini. Sistem birokrasi yang dibangun juga memperburuk keadaan, menciptakan celah bagi korupsi. Laporan VOC menunjukkan adanya korupsi di pemerintahan kolonial, baik oleh bupati maupun pegawai pemerintah. Hal ini menjadi bukti bahwa korupsi telah menjadi masalah yang sistemik sejak lama. Namun, ada argumen yang menentang pandangan bahwa korupsi hanya diwariskan dari penjajahan. Beberapa teori menyebutkan bahwa praktek korupsi sudah ada jauh sebelum kedatangan Belanda, menunjukkan akar masalah yang lebih dalam. Praktik korupsi dalam sistem feodal di Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menunjukkan bagaimana rakyat seringkali menjadi korban. Penjajahan Belanda memperparah situasi ini, menambah beban yang ditanggung masyarakat. Birokrasi yang dibangun oleh pemerintah kolonial memberikan ruang bagi praktek korupsi, termasuk pungutan liar dan suap. Ini memperkuat budaya korupsi yang sudah ada sebelumnya, menempatkan masyarakat dalam posisi yang sulit. Thomas Stamford Raffles mencatat perilaku koruptif di kalangan bangsawan Nusantara yang cenderung menumpuk harta dan berperilaku oportunis. Ini menunjukkan efek negatif dari nepotisme dalam masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, Dandels mengawasi praktik korupsi produk agraris di Jawa, di mana pengurangan berat produk terjadi mulai dari petani hingga ke gudang pusat. Hal ini menunjukkan manipulasi bertingkat oleh pejabat yang terlibat. Sejak era Soekarno, meskipun ada semangat anti korupsi, praktik korupsi terus meluas. Dalam banyak kasus, pejabat sering menyalahgunakan jabatan mereka demi keuntungan pribadi. Pembentukan lembaga seperti Paran dan Kotrar bertujuan untuk menanggulangi korupsi, namun sayangnya kurang efektif karena pengaruh politik. Budaya korupsi tetap mengakar dalam sistem pemerintahan. Kerugian negara akibat korupsi sangat besar, mencapai Rp238,14 triliun dari 2013 hingga 2022. Ini menunjukkan besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia dan urgensi untuk menciptakan perubahan.